Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan Ibu Ervina Maulida, SPD MBA, sebagai dosen pengampu. Saya sendiri, Indela Biari, sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sumber, model, dan tipe kepemimpinan dalam organisasi yang mana akan dibantu oleh dua teman saya, yaitu Saya Amelia Pratiwi. Saya Reva Lazita. Oke, next slide. Di sini ada definisi pemimpin dan kepemimpinan. Jadi pemimpin ini adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses memimpin suatu kelompok dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan ini dibutuhkan dalam hal otoritas dan komitmen proaktif dengan melibatkan kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, koordinasi, upaya individu atau kelompok menuju tujuan yang telah ditetapkan. Next. Di sini ada leadership theories. Yang pertama ada ciri-ciri kepemimpinan. Jadi pada dasarnya sifat-sifat pemimpin itu membedakan dengan karakteristik pemimpin dari non-pemimpin. Jadi beberapa sifat yang meliputi yaitu perawakan fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosional, kelancaran bicara, dan keramahan. Namun dengan proses kepemimpinannya lebih berhasil dalam mengidentifikasi perilaku para pemimpin secara konsisten. Jadi bahwa sifat ini tuh tidak cukup untuk mengidentifikasi pemimpin karena penjelasan yang hanya berdasarkan sifat mengabaikan interaksi pemimpin antar anggota kelompoknya serta faktor situasional. Memiliki sifat yang tepat hanya membuat seorang lebih mungkin menjadi pemimpin yang efektif. Beberapa peneliti dalam meneliti kepemimpinan memfokuskan pada gaya perilaku yang disukai yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Lalu ada perilaku kepemimpinan. Di sini ada drive atau dorongan yang mana pemimpin ini menunjukkan tingkat usaha yang tinggi, mereka memiliki keinginan yang relatif tinggi untuk berprestasi. Mereka ambisius, mereka memiliki banyak energi, memiliki eh, semangat yang gigih tanpa lelah dalam aktivitas mereka, dan mereka menunjukkan inisiatif. Yang kedua, ada keinginan untuk memimpin, yaitu pemimpin memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Mereka menunjukkan kemauan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, ada kejujuran dan integritas, yang mana pemimpin ini membangun hubungan saling percaya dengan pengikut dengan bersikap jujur atau tidak menipu dan dengan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara kata dan perbuatan. Yang keempat ada self confidence atau kepercayaan diri. Jadi pengikut ini mengharapkan pemimpin untuk tidak meragukan diri sendiri. Oleh karena itu, pemimpin perlu menunjukkan kepercayaan diri untuk meyakinkan pengikut tentang kebenaran tujuan dan keputusan mereka. Yang kelima ada kecerdasan. Maksudnya pemimpin ini harus lebih cerdas untuk mengumpulkan, mensistensis, mensintesis dan menafsirkan sejumlah besar informasi, dan mereka juga harus mampu menciptakan visi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keenam ada pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Jadi pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan ini, pemimpin yang efektif memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perusahaan, industri, dan masalah teknis. Jadi pengetahuan yang mendalam ini memungkinkan para pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Yang ketujuh ada ekstroversi. Jadi ekstroversi ini sama aja kayak ekstrovert. Pemimpin ini orang yang energik dan bersemangat. Jadi mereka ini harus mudah bergaul, tegas, dan jarang diam atau menarik diri. Yang kedelapan ada kecenderungan merasa bersalah. Jadi kecenderungan merasa bersalah ini berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan karena menghasilkan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang lain. Rasa tanggung jawab ini dapat memicu pemimpin untuk lebih memperhatikan dan memotivasi orang-orang di bawahnya, serta untuk mengambil tindakan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Jadi ketika seorang pemimpin merasa bersalah, ia mungkin akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan berusaha untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan aman, sehingga meningkatkan motivasi dan keputusan staf. Yang terakhir ada mobilitas. Jadi mobilitas ini merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dari suatu posisi ke posisi lain dalam hierarki sosial. Jadi baik itu peningkatan mobilitas vertikal naik maupun penurunan mobilitas vertikal turun.
Ya, serta pergeseran dalam tingkat yang sama mobilitas atau yang disebut dengan mobilitas horizontal dalam struktur sosial masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, kondisi ekonomi, keturunan, budaya, dan kebijakan pemerintah. Next. Lalu ada behavioral approaches, yang mana ketidakmampuan untuk mendefinisikan kepemimpinan yang efektif hanya dengan berdasarkan sifat-sifat yang telah menyebabkan minat untuk melihat perilaku para pemimpin dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan. Jadi di sini ada dua perilaku kepemimpinan dasar yang diidentifikasi. Yang penting dalam kepemimpinan adalah perilaku yang berorientasi pada tugas dan perilaku yang berorientasi pada orang. Oleh karena itu, banyak pendekatan untuk memahami kepemimpinan menggunakan metakategori ini sebagai dasar untuk studi dan perbandingan. Jadi, program penelitian ini penting untuk perilaku kepemimpinan yang dilakukan di Ohio State University, University of Michigan, dan University of Texas. Jadi meskipun keduanya bukan satu-satu perilaku kepemimpinan yang penting, kepedulian terhadap tugas dan kepedulian terhadap orang ini harus ditunjukkan pada tingkat yang wajar. Next. Di sini ada penelitian menurut Ohio State University. Jadi para peneliti di Ohio State University ini melakukan survei terhadap para pemimpin untuk mempelajari ratusan dimensi perilaku kepemimpinan. Jadi yang pertama ini ada pertimbangan atau considerate. Jadi perilaku yang berorientasi pada orang dan sejauh mana pemimpin memperhatikan bawahan, menghormati ide dan perasaan mereka, serta membangun rasa saling percaya. Jadi pemimpin ini eh, yang penuh perhatian akan bersikap ramah, menyediakan komunikasi yang terbuka, mengembangkan kerjasama tim, dan berorientasi pada kesejahteraan bawahannya. Lalu ada inisiatif struktur. Jadi ini tingkat perilaku tugas, yaitu sejauh mana pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan aktivitas kerja bawahan untuk mencapai tujuan. Jadi artinya ini pemimpin dengan gaya ini biasanya memberikan instruksi, menghabiskan waktu untuk membuat perencanaan, menekankan tenggat waktu dan memberikan jadwal kegiatan kerja secara eksplisit. Next slide. Lalu ada University of Michigan Studies. Jadi di penelitian kali ini menghasilkan dua dimensi perilaku kepemimpinan yang mereka beri label berorientasi pada karyawan dan berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan ini digambarkan sebagai pemimpin yang menekankan pada hubungan interpersonal. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada produksi cenderung menekankan pada aspek tugas dari pekerjaan. Jadi, studi kepemimpinan yang dilakukan di Universitas of Michigan ini pada waktu yang hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan di Ohio State ini juga berharap dapat mengidentifikasi karakteristik perilaku pemimpin yang terkait dengan efektivitas kinerja. Jadi berbeda dengan penelitian lainnya, para peneliti Michigan ini menyimpulkan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan mampu mendapatkan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi. Di next. Yang terakhir di sini ada University of Texas Studies. Jadi berdasarkan hasil penelitian Ohio State dan Michigan, Black dan Moulton dari University of Texas ini mengajukan teori dua dimensi yang disebut kisi-kisi manajerial atau yang disebut dengan the managerial grid, yang kemudian dinyatakan kembali oleh Black dan McCants sebagai kisi-kisi kepemimpinan. Jadi di sini ada tabel. Jadi setiap sumbu pada kisi-kisi tersebut adalah skala 9 poin, dengan 1 berarti perhatian rendah dan 9 berarti perhatian tinggi manajemen. Di sini ada poin 9,9 sering dianggap sebagai gaya yang paling efektif dan direkomendasikan para pemimpin karena anggota organisasi ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Lalu di sini ada manajemen country club, yang mana di poin 1,9. Jadi terjadi ketika penekanan utama diberikan kepada orang-orang daripada hasil kerja. Lalu ada manajemen kepatuhan terhadap otoritas, yaitu di poin 9,1. Terjadi ketika efisiensi dalam operasi merupakan orientasi yang dominan. Lalu ada di manajemen tengah-tengah atau middle of the road management di poin 5,5. Mencerminkan kepedulian yang moderat terhadap manusia dan produksi. Lalu manajemen yang miskin atau di improvised management di poin 1,1.
Berarti tidak adanya filosofi manajemen. Jadi para manajer ini mengarahkan sedikit usaha terhadap hubungan interpersonal atau pencapaian kerja. Di next, di sini ada tabel level 5 leaders yang mana level pertama itu individu yang sangat mampu atau highly capable individual. Jadi memberikan kontribusi yang produktif melalui bakat, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik. Lalu di level 2 ini ada contributing team member atau anggota tim yang berkontribusi. Jadi menyumbangkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja secara efektif dengan orang lain dalam lingkungan kelompok. Lalu di level 3 ini ada uh, manajer yang kompeten, yaitu mengatur orang dan sumber daya menuju pengerjaan yang efektif dan efisien terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di level 4 ada effective leader, jadi level ini memacu komitmen dan pengejaran visi yang jelas dan meyakinkan, serta mendorong kinerja yang lebih tinggi. Yang terakhir di level 5 itu ada level 5 eksekutif atau eksekutif level 5. Jadi membangun kehebatan yang langgeng melalui perpaduan yang paradoks antara kerendahan hati pribadi dan kemauan profesional. Jadi karakteristik utama level 5 leaders, karakteristik utama level 5 leaders ini hampir tidak adanya ego ditambah dengan tekad yang kuat untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi. Berbeda dengan pandangan pemimpin yang hebat sebagai pribadi yang luar biasa dengan ego yang kuat dan ambisi yang besar. Level 5 leaders ini seringkali tampak pemalu dan tidak sombong. Meskipun mereka menerima tanggung jawab penuh atas kesalahan, hasil yang buruk, atau kegagalan, level 5 leaders ini memberikan penghargaan atas keberhasilan orang lain. Oke, selanjutnya materi di next akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada contingency theories of leadership. Nah, di pertama itu ada teori contingency Fiedler. Nah, model contingency Fiedler ini mengusulkan bahwa kinerja kelompok yang efektif itu tergantung pada kesesuaian yang tepat antara gaya kepemimpinan dan besarnya kendali serta pengaruh dalam situasi tersebut. Nah, keberpihakan situasional atau kendali situasional ini merujuk pada beberapa menguntungkannya suatu situasi bagi gaya kepemimpinan tertentu, keberpihakan kepemimpinan tertentu, keberpihakan situasional dalam teori Fiedler ini merujuk pada sejauh mana suatu situasi memungkinkan seorang pemimpin ini untuk memiliki pengaruh pada kelompoknya. Nah, ada 3 faktor yang menentukan situasi yang menguntungkan. Yang pertama itu ada hubungan pemimpin dengan anggotanya. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan antara tim dan pemimpin. Nah, semakin besar kepercayaan tim terhadap seorang pemimpin, semakin baik pula situasinya. Nah, yang kedua itu ada struktur tugas. Nah, struktur tugas ini berhubungan dengan seberapa jelas tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek telah dikomunikasikan. Nah, semakin jelas tugas-tugasnya, semakin tinggi struktur tugasnya, dan semakin baik pula situasinya. Yang ketiga ini ada kekuasaan posisi yang mengacu pada jumlah wewenang yang dimiliki pemimpin atas timnya. Ketika posisi kekuasaan pemimpin tinggi, pemimpin akan berada dalam posisi terbaik untuk memimpin tim melalui penghargaan atau hukuman. Nah, kekuasaan posisi yang lebih tinggi menghasilkan situasi yang lebih menguntungkan. Nah, keberpihakan situasional yang lebih tinggi akan memungkinkan pemimpin untuk memberikan pengaruh yang lebih besar dan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi kalian mencapai ketiga faktor tersebut, semakin baik pula situasinya. Boleh di next. Nah, ada 2 jenis gaya kepemimpinan dalam teori contingency Fiedler ini. Nah, yang pertama itu ada pemimpin yang berorientasi pada tugas dan pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Nah, untuk menentukan gaya kepemimpinan, model Fiedler ini mengukur kepemimpinan pada skala rekan kerja yang paling tidak disukai atau LPC. Nah, pada skala ini, kalian ini menilai perasaan kalian tentang rekan kerja yang paling tidak disukai untuk diajak bekerja sama. Nah, jika kalian ini memperoleh skor tinggi pada LPC, nah berarti kalian adalah pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Nah, jika kalian memperoleh skor rendah pada LPC ini,
berarti kalian pemimpin yang berorientasi pada tugas. Dan jika kalian berada di antara keduanya, maka merupakan gabungan dari kedua gaya tersebut. Nah, pemimpin yang berorientasi pada hubungan, membangun hubungan interpersonal yang kuat, menumbuhkan kepercayaan, dan menekankan kolaborasi. Namun, mereka mungkin kesulitan mempertahankan efisiensi tugas yang mungkin diperlukan dalam beberapa situasi. Nah, di sisi lain, pemimpin yang berorientasi pada tugas ini berfokus pada pencapaian tujuan, menekankan efisiensi, dan memastikan penyelesaian tugas. Pemimpin ini unggul dalam memberikan struktur dan arahan, namun mereka mungkin kesulitan dalam situasi yang lebih ambigu dan di mana hubungan ini lebih penting. Boleh di next? Nah, efektivitas pemimpin ditentukan oleh interaksi antara gaya perilaku pemimpin dan karakteristik situasional yang menguntungkan. Situasi yang paling menguntungkan adalah ketika hubungan pemimpin anggota baik, tugasnya sangat terstruktur, dan pemimpin memiliki kekuatan posisi yang kuat. Nah, penelitian tentang model kontingensi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada tugas lebih efektif dalam situasi yang sangat menguntungkan, yaitu di kolom 1, 2, dan 3. Dan situasi yang tidak menguntungkan itu ada di bagian 7 dan 8. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada hubungan lebih efektif dalam situasi yang menguntungkan sedang, yaitu di bagian keempat, 5, dan 6. Nah, SLT ini menggunakan dua dimensi kepemimpinan yang sama dengan yang diidentifikasikan oleh Fidler. Nah, namun Hersey dan Blanchard ini melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan keduanya sebagai tinggi atau rendah dan mengombinasikannya menjadi 4 gaya kepemimpinan yang spesifik, yaitu yang pertama, gaya memberitahu. Nah, gaya ini tuh mengutamakan tugas dan hubungan yang rendah, di mana pemimpin ini memberikan arahan yang jelas dan mengawasi pekerjaan secara ketat. Gaya ini ditunjukkan kepada pengikut yang belum matang. Selanjutnya itu ada gaya penjualan. Gaya ini mengutamakan tugas dan hubungan yang erat, di mana pemimpin mencoba menjual ide-idenya kepada kelompok dengan menjelaskan arahan tugas secara persuasif. Gaya ini juga digunakan dengan pengikut yang moderat. Tidak seperti gaya sebelumnya, pengikut ini memiliki kemampuan tetapi tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ini gaya partisipasi. Gaya ini tidak banyak menuntut dan memiliki hubungan yang erat, yang menekankan ide dan keputusan bersama. Manajer dapat menggunakan gaya ini dengan pengikut yang cukup berpengalaman tetapi mungkin kurang percaya diri untuk melakukan tugas yang diberikan. Nah, yang terakhir ini ada gaya pendelegasian. Gaya ini tidak banyak melibatkan tugas dan hubungan, di mana pemimpin memberikan kelompok bertanggung jawab atas keputusan tugas. Nah, gaya ini paling baik digunakan dengan pengikut yang sudah sangat berpengalaman. Boleh di next. Nah, komponen terakhir dalam model ini adalah 4 tahap kesiapan pengikut. Nah, R1 ini artinya itu tidak mampu dan tidak mau. Nah, pengikut ini tidak mampu dan tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak kompeten atau percaya diri. Nah, contoh nyatanya itu seorang karyawan baru yang baru saja bergabung dengan perusahaan dan belum pernah melakukan pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi mereka ini merasa cemas dan tidak yakin tentang tugas yang harus dilakukan. Nah, situasinya itu karyawan baru ini memerlukan arahan yang jelas dan spesifik dari manajernya. Nah, manajer menggunakan gaya memberitahu ini memberikan instruksi langkah demi langkah tentang bagaimana menyelesaikan tugas dan apa yang diharapkan dari mereka. Nah, selanjutnya itu ada R2. Nah, artinya itu tidak mampu tetapi mau. Nah, pengikut dalam R2 ini tidak mampu tetapi mau melakukan tugas yang diperlukan. Nah, mereka ini termotivasi namun kurang memiliki keterampilan yang tepat. Nah, contoh nyatanya itu seorang staf yang termotivasi untuk belajar dan mengambil tanggung jawab tambahan tetapi masih kurang keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Situasinya itu karyawan ini bersemangat untuk belajar tapi tidak tahu cara menggunakan perangkat lunak tertentu yang diperlukan. Nah, manajer menggunakan gaya menjual, memberikan dukungan dan arahan sambil menjelaskan cara menggunakan perangkat lunak sehingga karyawan ini merasa didorong dan bersemangat untuk bekerja. Selanjutnya itu ada R3, artinya mampu tapi tidak mau. Nah, pengikut dalam R3 ini mampu tapi tidak mau melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Mereka kompeten tapi tidak ingin melakukannya.
Contohnya itu seorang karyawan berpengalaman telah mengerjakan tugas tertentu dengan baik, tapi baru-baru ini kehilangan minat atau motivasi untuk melakukannya. Mungkin karena kurangnya pengakuan atau tantangan baru. Nah, situasinya itu manajer ini berusaha memahami apa yang membuat karyawan ini tidak termotivasi dengan gaya berpartisipasi. Manajer melibatkan karyawan dalam diskusi tentang bagaimana mereka bisa meningkatkan peran mereka dan mencari tantangan baru. Ini membantu meningkatkan motivasi bagi karyawan. Nah, R4 ini. Selanjutnya ada R4. Nah, di R4 ini pengikut ini mampu dan mau melakukan apa yang diminta. Contoh nyatanya itu seorang karyawan senior yang sangat kompeten dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidangnya. Mereka tahu cara menjalankan proyek dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai hasil yang baik. Nah, di situasi itu manajer percaya pada kemampuan karyawan ini dan merasa tidak perlu banyak terlibat dengan gaya mendelegasikan. Manajer memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan menjalankan proyek sesuai keinginan mereka. Cukup memberikan dukungan jika diperlukan. Nah, model ini menunjukkan bagaimana pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan pengikut agar dapat mencapai efektivitas yang maksimal. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada model path goal. Nah, teori ini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan arahan atau dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan mereka ini sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi. Nah, teori ini tuh dikembangkan oleh Robert House. Teori path goal ini mengambil elemen-elemen kunci dari teori harapan motivasi. Nah, dalam teori path goal ini ada beberapa perilaku kepemimpinan menurut Robert House. Yaitu yang pertama ada directive leadership. Nah, directive leadership ini adalah karakteristik pemimpin yang memberikan bimbingan pada pekerjaannya dengan menetapkan standar kinerja. Perilaku pemimpin juga meliputi perencanaan, pembuatan jadwal, penetapan tujuan kinerja, dan standar perilaku dan menekankan kepatuhan terhadap aturan dalam organisasi. Nah, yang kedua ini ada supportive leadership. Nah, supportive leadership ini adalah karakteristik pemimpin yang membuat pekerjaan ini terasa lebih menyenangkan bagi karyawan. Nah, pemimpin menunjukkan kepedulian serta berperilaku ramah dan lebih terbuka dengan karyawannya. Hal ini efektif dalam membangun hubungan sosial secara fisik atau psikologis. Yang ketiga itu ada participate leadership, yaitu pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan karyawan dan menggunakan saran atau ide-ide dari para karyawannya sebelum mengambil keputusan. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang terakhir itu ada achievement oriented leadership, yaitu karakteristik pemimpin yang menetapkan tujuan yang membuat karyawan merasa lebih menantang. Hal ini dilakukan dengan harapan para karyawan ini bekerja di keadaan optimal dan menunjukkan kemampuan kerja mereka untuk memenuhi harapan. Hal ini efektif dalam lingkungan kerja yang profesional seperti teknis, ilmiah, dan lainnya. Dengan diterapkannya model ini, pemimpin menjadi lebih efektif karena efek positif yang diberikan serta model ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi persepsi dari karyawannya tentang pekerjaan, juga menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memotivasi dan memberikan kepuasan kerja kepada karyawannya. Boleh di next. Nah, berbeda dengan pandangan Fiedler yang menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak bisa mengubah perilakunya. Nah, House ini berasumsi bahwa pemimpin bersifat fleksibel dan dapat menampilkan salah satu atau semua gaya kepemimpinan ini tergantung pada situasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Teori Path-Goal ini mengusulkan dua variabel situasional atau kontingensi yang memoderasi hubungan antara perilaku kepemimpinan, faktor kontingensi, dan hasilnya. Jadi di sini ada leader behavior. Nah, leader behavior ini adalah 4 gaya kepemimpinan yang dapat digunakan pemimpin untuk membantu pengikutnya itu mencapai tujuan mereka. Kan di sini kan ada beberapa poin lagi kan, ada direktif, supportive, partisipatif, dan achievement oriented. Nah, direktif ini memberikan arahan dan panduan yang spesifik.
Nah, kalau suportif menunjukkan dukungan emosional dan kepedulian. Partisipatif ini melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan dan yang terakhir ini achievement oriented ini mendorong pengikut untuk mencapai tujuan yang menantang. Selanjutnya itu ada environmental contingency factor. Nah, ini merupakan faktor lingkungan yang ini faktor eksternal di luar kendali pengikut yang dapat mempengaruhi kebutuhan mereka akan gaya kepemimpinan tertentu. Nah, kalau di sini ada task structure atau struktur tugas, yaitu kompleksitas atau kejelasan tugas yang dihadapi. Selanjutnya itu ada formal authority system, yaitu sistem otoritas formal, yaitu seberapa jelas peran dan otoritas di lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada work group, kelompok kerja, yaitu interaksi dan dinamika dalam tim kerja. Nah, selanjutnya ini kan ada subordinate contingency factor. Nah, ini merupakan karakteristik individu dari pengikut yang mempengaruhi cara mereka merespon gaya kepemimpinan. Itu kan ada locus of control. Nah, berarti apakah pengikut ini merasa kontrol atas hasil ada di dalam diri mereka atau internal atau faktor eksternal. Nah, yang kedua ini ada experience atau pengalaman, yaitu seberapa berpengalaman pengikut dalam melakukan tugasnya. Dan yang terakhir ada kemampuan yang dirasakan, yaitu keyakinan pengikut terhadap kemampuan mereka sendiri. Nah, yang terakhir ini ada outcomes, yaitu hasil. Nah, jadi kinerja dan kepuasan adalah hasil yang diharapkan dari penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan faktor lingkungan dan karakteristik pengikutnya itu. Nah, secara keseluruhan, tabel ini tuh menunjukkan bahwa pemimpin itu harus fleksibel dalam memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pengikut untuk mencapai hasil yang optimal. Boleh di next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya ini ada Contemporary Views of Leadership. Yang pertama ini ada Leader Member Exchange atau LMX Theory. Teori LMX ini menyatakan bahwa pemimpin ini menciptakan kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group, di mana anggota kelompok dalam ini cenderung memiliki penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat pergantian yang lebih rendah, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Teori LMX ini juga menyatakan bahwa di awal hubungan antara pemimpin dan pengikut tertentu, pemimpin secara implisit akan mengkategorikan pengikut sebagai anggota dalam atau anggota luar. Hubungan tersebut cenderung tetap stabil dari waktu ke waktu. Anggota kelompok dalam biasanya memiliki kesamaan demografi, sikap, kepribadian, dan bahkan gender dengan pimpinannya. Kalau kita jadi bagian dari kelompok dalam, mungkin kita akan lebih rajin, senang bantu-bantu, dan merasa senang punya pemimpin yang mendukung. Terus juga kalau pemimpin ngasih dukungan emosional atau bantuan lainnya, biasanya bakal bisa bikin karyawan makin setia dan makin semangat kerja. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya untuk bekerja menuju tujuan yang ditetapkan dengan menukar penghargaan atas produktivitas mereka. Pemimpin transaksional itu mengkelompokkan peran dan syarat tugas bawahan, memulai struktur, memberikan penghargaan yang sesuai, dan mencoba untuk mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Pemimpin transaksional unggul dalam fungsi manajemen. Mereka pekerja keras, toleran, dan berpikir adil. Mereka bangga juga akan menjaga segala sesuatunya sesuai dengan lancar dan efisien. Pemimpin transaksional ini sering menekankan aspek kinerja yang interpersonal, seperti rencana, jadwal, dan anggaran. Mereka ini memiliki rasa komitmen terhadap organisasi dan menyediakan diri dengan norma dan nilai organisasi. Sedangkan pemimpin transformasional ini adalah pemimpin yang menginspirasi atau mengubah pengikutnya untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikut tidak hanya untuk percaya pada pemimpin secara pribadi, tetapi juga percaya pada potensi mereka sendiri untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Pemimpin transformasional menciptakan perubahan yang signifikan baik pada pengikut maupun organisasi.
Pemimpin transformasional ini memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan dalam misi, strategi, struktur, dan budaya organisasi, serta untuk mempromosikan inovasi dalam produk dan teknologi. Pemimpin transformasional tidak hanya bergantung pada aturan dan intensif yang nyata untuk mengendalikan transaksi tertentu dengan pengikut. Mereka berfokus pada kualitas yang tidak berwujud seperti visi, nilai-nilai bersama, dan ide-ide untuk membangun hubungan. Memberikan makna yang lebih besar pada berbagai kegiatan dan menemukan titik temu untuk melibatkan pengikut dalam proses perubahan. Nah, kepemimpinan transaksional dan transformasional ini tidak boleh dipandang sebagai pendekatan yang berlawanan untuk menyesuaikan sesuatu. Kepemimpinan transformasional berkembang dari kepemimpinan transaksional. Menurut penelitian, pemimpin transformasional itu biasanya lebih disukai, lebih efektif, lebih peduli sama hubungan dengan timnya, dan lebih sering dapat hasil yang luar biasa. Pemimpin transformasional biasanya stabil secara emosional dan terlibat secara positif dengan dunia di sekitar mereka. Dan mereka ini memiliki kemampuan yang kuat untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional sangat berkorelasi dengan tingkat pergantian karyawan yang lebih rendah dan tingkat produktivitas, kepuasan karyawan, kreativitas, pencapaian tujuan, kesejahteraan pengikut, dan kewirausahaan perusahaan yang lebih tinggi, terutama di perusahaan rintisan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kepemimpinan karismatik visioner. Kepemimpinan karismatik adalah pimpinan yang punya energi dan semangat yang super tinggi, di mana pemimpin ini nih bisa bikin orang lain jadi ikut semangat dan percaya sama apa yang dia omongin. 5 karakteristik dari pemimpinan karismatik ini adalah mereka memiliki visi, kemampuan untuk mengartikulasikan visi tersebut, kemampuan untuk mengambil resiko dalam mencapai visi tersebut, kepekaan terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikut. Kepemimpinan yang karismatik dan visioner ini disebut sebagai api yang menyalakan energi dan komitmen para pengikut, menghasilkan hasil yang melampaui panggilan tugas. Pemimpin yang karismatik ini memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan lebih dari yang biasanya mereka lakukan. Meskipun ada rintangan dan pengorbanan pribadi, para pengikut bersedia mengesampingkan kepentingan mereka sendiri demi tim, departemen, atau organisasi. Nah, dampak dari pemimpin yang karismatik ini biasanya berasal dari yang pertama ada menyatakan visi yang tinggi tentang masa depan yang dibayangkan dan dapat dipahami oleh para karyawan. Kemudian menunjukkan kemampuan untuk memahami dan berempati dengan para pengikut. Dan yang terakhir ada memberdayakan dan mempercayai bawahan untuk mencapai hasil. Pemimpin yang karismatik cenderung kurang dapat diprediksi karena mereka menciptakan suasana perubahan dan mereka mungkin terobsesi oleh ide-ide visioner yang menggairahkan, merangsang, dan mendorong orang lain untuk bekerja keras. Kemudian ini ada pemimpin visioner. Pemimpin visioner ini agak mirip dengan pemimpin karismatik. Tetapi pemimpin visioner ini lebih fokus pada bikin visi atau gambaran masa depan yang keren buat timnya. Pemimpin visioner ini memberi gambaran tentang masa depan yang lebih baik dan bikin orang jadi semangat buat capai tujuan itu. Visi suatu organisasi harus menawarkan gambaran yang jelas dan menarik yang dapat menyentuh emosi orang-orang dan menginspirasi antusiasme untuk mengejar tujuan organisasi. Kemudian visi ini harus mampu menghasilkan kemungkinan yang bersifat unik serta menawarkan cara baru dalam melakukan sesuatu yang jelas lebih baik bagi organisasi dan anggotanya. Nah, kemudian ini ada authentic leadership atau kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik ini berfokus pada aspek moral menjadi seorang pemimpin. Pemimpin autentik juga dikenal karena kerendahan hati mereka. Para peneliti menyimpulkan bahwa orang yang rendah hati lebih pendiam dan lebih banyak berada di belakang layar, tetapi mereka memimpin dengan cara yang berbeda. Mereka memimpin dengan memberdayakan karyawan yang mengalir ke bawah. Sederhananya, pemimpin otentik itu adalah pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan selalu berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian yang kelima ini ada ethical leadership atau kepemimpinan etis.
Kepemimpinan etis adalah pemimpin yang mengutamakan keselamatan orang lain dibandingkan keuntungan perusahaan. Mereka ini tuh berani mengambil keputusan yang benar, meskipun itu tidak mudah, dan juga mendorong timnya untuk bertanggung jawab dan bekerja dengan lebih baik. Pemimpin etis ini selalu berusaha melakukan hal yang benar, peduli dengan orang lain, dan menciptakan lingkungan yang baik di tempat kerja mereka. Kemudian yang terakhir ini ada team leadership atau kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim berbeda dari kepemimpinan biasa. Pemimpin lebih banyak memerintah dan mengontrol, sedangkan kepemimpinan tim lebih banyak membantu dan membimbing tim untuk bekerja sama. Seorang pemimpin tim tidak hanya memberi perintah saja, tetapi dia juga percaya pada kemampuan anggota tim dan membiarkan tim membuat keputusannya sendiri. Tapi masih banyak pemimpin yang kesulitan beralih ke gaya kepemimpinan tim ini. Pemimpin yang biasa memimpin dengan cara yang keras dan mengontrol sering bingung ketika harus melepaskan kontrol dan memberi lebih banyak kebebasan kepada tim. Tantangan bagi banyak manajer adalah mempelajari cara menjadi pemimpin tim yang efektif. Mereka harus mempelajari keterampilan seperti berbagai informasi dengan sabar dan mempunyai orang lain serta melepaskan otoritas. Pemimpin tim yang efektif telah menguasai tindakan penyeimbangan yang sulit untuk mengetahui kapan harus meninggalkan tim mereka sendiri dan kapan harus terlibat. Kemudian di sini ada tabel yaitu cara untuk menggambarkan pekerjaan pemimpin tim berfokus pada dua prioritas, yaitu mengelola batasan eksternal tim dan juga memfasilitasi proses tim agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di mana prioritas ini mencakup 4 peran kepemimpinan tim, yaitu yang pertama ada pelatih atau coach, kemudian yang kedua ada hubungan dengan konstituensi eksternal, dan yang ketiga ada pemecah masalah atau troubleshooter, kemudian yang keempat ada manajer konflik atau conflict manager. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih sebelumnya Amelia dan juga Reva atas pemaparan materinya. Sebelumnya di sini ada kesempatan untuk bertanya, namun bisa diisi di kolom komentar aja. Ya, lanjut next ke studi kasus mungkin. Oke, ada studi kasus. Hmm, Jadi di sini George Buckley, CEO 3M yang baru pensiun, menekankan pentingnya pemimpin yang baik dan bagaimana pemimpin hebat perlu dikembangkan secara bertahap oleh perusahaan. Seperti tim olahraga sukses yang memiliki program pengembangan pemain, 3M memiliki pendekatan sistematis untuk menciptakan pemimpin yang kuat. Program pengembangan kepemimpinan 3M bahkan telah menjadikannya salah satu dari 20 perusahaan teratas dalam hal kepemimpinan menurut High Consulting Group dan majalah Fortune. Sekitar 10 tahun lalu, Jim McNerney, CEO sebelumnya, bersama timnya menghabiskan 18 bulan untuk mengembangkan 6 atribut kepemimpinan yang mereka anggap penting, yaitu memetakan jalur, menginspirasi orang lain, menunjukkan etika dan integritas, memberikan hasil, menaikkan standar, dan berinovasi. Di bawah Buckley dan penerusnya, ingat Turin, 3M harus memperkuat atribut-atribut ini. Next. Jadi Buckley membedakan pemimpin dari manajer, menekankan bahwa pemimpin harus mengembangkan pemikiran strategis dan tidak dipromosikan terlalu cepat. Mereka membutuhkan waktu untuk mengalami kegagalan dan apa yang diperlukan untuk membangun kembali. Gaya kepemimpinan Buckley ini sendiri adalah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang lebih baik darinya, tapi melakukan itu membutuhkan banyak kepercayaan diri emosional, atribut yang sangat penting untuk menjadi pemimpin yang hebat. Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa pendapat Anda tentang pernyataan Buckley mengenai bahwa pemimpin dan manajer berbeda? Apakah Anda setuju? Mengapa? Eh, atau mengapa tidak? Yang kedua, ambil masing-masing dari 6 atribut kepemimpinan yang menurut perusahaan penting. Jelaskan apa yang menurut Anda melibatkan masing-masing orang. Kemudian diskusikan bagaimana atribut tersebut mungkin dikembangkan dan diukur. Okay, next.
Next aja. Oke, itu mungkin cukup pemaparan materi dari kami, kelompok 8. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.